warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian tetap semangat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan menjadi nilai pahala ibadah ya. Baik, pada pembelajaran sebelumnya yaitu tematik 4G, kalian sudah belajar tentang karakteristik. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan memasuki tematik 4H dengan tema daerah tempat tinggalku. Nah, pada tema ini kalian akan belajar tentang karakteristik individu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video penjelasan berikut ini. Keragaman karakteristik individu. Keragaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Ciri-ciri khusus ini dapat berupa keragaman fisik, kegemaran, dan sifat. Keragaman fisik dapat berupa warna kulit, jenis rambut, tinggi, dan berat badan. Keragaman kegemaran dapat berupa gemar atau hobi seperti membaca, menari, menyanyi, bermain sepak bola, berenang, dan yang lainnya. Sedangkan keragaman sifat dapat berupa sifat jujur, periang, suka menolong, rajin, atau dermawan. Keragaman karakteristik ini harus dapat ditanggapi secara positif. Artinya, kita harus mensyukuri keragaman yang ada. Nah, salah satu cara mensyukurinya yaitu dengan menghargai perbedaan. Sebagai contoh, kita tidak dapat memaksakan kegemaran kita kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, keragaman, maka akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan karakteristik keluarga Jono. Yang pertama, ayah Jono. Kulit putih, tinggi, rambut lurus, memakai kacamata, suka membaca koran, berani, dan pemaaf. Yang kedua, ibu Jono. Kulit putih, tidak terlalu tinggi, memakai kerudung, bertubuh gemuk, suka memasak, dan penyayang. Yang ketiga, kakak Jono. Kulit putih, tinggi, rambut ikal, suka berenang, dan suka menolong. Yang keempat, Jono. Kulit putih, tidak terlalu tinggi, bertubuh gemuk, rambut hitam lurus, suka bermain bola, dan rajin. Dan yang kelima adalah adik Jono. Kulit putih, tidak terlalu tinggi, rambut hitam lurus, suka berenang, dan menggambar, periang, dan dermawan. Ini merupakan contoh karakteristik dalam keluarga. Kegemaran dan sifat yang ada dalam keluarga dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ketika kamu mengalami kesulitan membuat gambar, kamu dapat meminta bantuan untuk mengajarkan cara membuat gambar tersebut. Nah, saat adikmu ketakutan terhadap gelap, kamu dapat menolongnya dan membantunya untuk mengatasi ketakutan itu. Dengan demikian, suasana dalam keluarga menjadi rukun dan tentram karena tidak ada pertengkaran dan perselisihan. Selain itu, kamu juga dapat menentukan karakteristik terhadap teman-teman yang ada di kelasmu, mulai dari ciri fisik, kegemaran, dan juga sifat. Dengan mengetahui karakteristik dari teman-teman di kelas kamu akan bisa menentukan sikap terhadap teman kamu. Contohnya seperti tidak memaksakan kegemaran yang tidak dimiliki oleh teman kita. Selain dari keragaman karakteristik individu dalam keluarga dan teman, terdapat juga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal, pastilah terdapat berbagai keragaman karakteristik individu. Tidak hanya usia, ada juga keragaman kegemaran, budaya, ciri fisik, maupun agama juga termasuk di dalamnya. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman karakteristik yang unik. Keragaman ini akan membawa banyak manfaat jika saling menghormati dan menghargai.
Setiap daerah memiliki karakteristik individu yang berbeda. Karakteristik individu yang sering dijumpai adalah usia, ciri fisik, kegemaran, pekerjaan, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman harus dipahami sebagai suatu kekuatan dan kekayaan. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda dalam karakteristik setiap individu, namun memiliki satu tujuan untuk tercapainya persatuan bangsa. Keragaman mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai. Toleransi penting untuk tercapainya persatuan. Manfaat keragaman karakteristik yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Ketiga, memupuk sikap toleransi. Yang keempat, belajar untuk tidak membeda-bedakan. Yang kelima, tidak menganggap diri paling baik. Dan yang keenam, memperkaya pengetahuan. Masyarakat merupakan gambaran berbagai perbedaan yang lebih besar lagi. Semakin banyak orang, maka perbedaan akan semakin banyak pula. Bagaimana caranya agar perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan? Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam menyatukan berbagai perbedaan tersebut. Toleransi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sifat atau sikap. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu dan antar kelompok dalam lingkungan masyarakat. Setiap manusia memiliki karakteristik yang unik. Manusia juga adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sikap yang terbaik adalah menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sikap menghargai dan menghormati dilakukan agar tidak terjadi perpecahan. Demikian pembahasan mengenai keberagaman karakteristik individu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya kepada orang tua atau kepada guru kalian masing-masing. Pesan Bu Nabila yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, and stay at home. Bu Nabila akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.